Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1565, seorang bayi yang lucu dan mungil dilahirkan di Belanda Selatan yang kemudian dikasih nama Cornelis de Houtman. Bayi itu tumbuh dengan besar dan ceria, walaupun agak dimanjakan jadi anak nakal karena dia itu adalah anak dari seorang pengusaha bir. Jadi bapaknya tuh punya pabrik bir dan cukup laku di pasaran, makanya dia dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang sangat baik. Di usia 27 tahun, ada satu bisikan yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Jadi pada waktu itu dia bertemu dengan sepupunya. Kemudian si sepupunya itu mengatakan bahwa saya lebih kaya daripada kamu. Walaupun kamu adalah anak dari seorang ayah yang memiliki pabrik bir, tapi saya punya penghasilan yang lebih banyak daripada itu. Yaitu apa? Saya memiliki rute rahasia perjalanan ke sebuah daerah yang sangat eksotik. Tempat berbagai jenis tanaman ada, tempat berbagai hewan-hewan di sana ada, tempat yang tidak pernah ada musim dinginnya, matahari bersinar sepanjang tahun. Dan yang lebih penting daripada itu adalah tempat itu kaya akan rempah-rempah, tidak akan pernah kehabisan. Kalau rempah-rempah itu bisa kamu ambil, bawa ke sini, jual, sama seperti yang saya lakukan, maka kamu akan mendapatkan penghasilan yang sangat melimpah. Begitu kata si sepupunya. Cornelis sangat tertarik dengan itu karena dia sejak kecil memang sudah dibesarkan dalam ekonomi dan status yang cukup tinggi. Jadi dia merasa bosan segala sesuatu sudah didapatkannya gitu. Karena itu maka dia memutuskan, oke, kalau gitu saya mau ikut. Gimana caranya saya mendapatkan peta rahasia menuju surga dunia itu? Kemudian si sepupunya bilang tidak mungkin bisa karena peta itu sebenarnya hanya dimiliki oleh para pelaut Portugis. Kan pada waktu itu sesuai dengan perjanjian Tordesillas, hanya orang Spanyol dan orang Portugis saja yang berhak mengelilingi dunia. Orang Spanyol bergerak ke arah barat dan pada akhirnya menemukan benua Amerika, sedangkan orang Portugis berlayar ke timur dan akhirnya menemukan pulau rempah-rempah yang selama ini kita cari itu. Nah, masalahnya orang-orang Portugis merahasiakannya kepada kita. Tapi kalau kita jadi awak kapalnya atau kita punya hubungan orang dalam dengan mereka, maka kita bisa mendapatkan peta rahasia itu. Di usia 27 tahun itu, Cornelis langsung memutuskan untuk datang ke Lisabon, ke sebuah pelabuhan terbesar pada waktu itu di Portugal. Di sana dia bertemu dengan orang Belanda lain, namanya Huygen van Lieshoten. Dia itu adalah seorang awak kapal Portugis yang sudah bolak-balik datang ke Nusantara. Kan kita mengetahui bahwa Portugis itu sudah datang ke Nusantara pada tahun 1511, bahkan menaklukkan Malaka. Dan sejak saat itu kapal-kapal Portugis itu lalu lalang dari Eropa ke Nusantara. Nah, Van Lieshoten itu adalah salah satu awak yang karena dia adalah Protestan dan karena dia adalah orang Belanda, dia bersedia membocorkan rahasia peta jalur perdagangannya ke Cornelis de Houtman. Mungkin dengan sedikit imbalan ya yang kayak gitulah. Akhirnya apa? Cornelis mengetahui peta rahasia itu. Tapi kata Lieshoten, Cornelis, please, kalau ke Nusantara, jangan ke Malaka. Karena di Malaka sudah ada Portugis dan dia sangat-sangat merahasiakan peta ini. Dan dia tidak pernah mengizinkan ada orang Eropa lain yang boleh datang ke Nusantara. Bahkan Spanyol, temannya sekalipun, itu diserang. Jadi jangan pernah berurusan dengan Portugis, cari pelabuhan lain. Oke, kata Cornelis de Houtman. Akhirnya setelah dia mengumpulkan dana, setelah dia mengumpulkan awak, setelah dia minta sama papahnya untuk dimodalin, berangkatlah Cornelis dengan 4 kapal dan sekitar 300 kru pada tahun 1595. Berlayar dari Eropa, mengikuti pantai barat Afrika sampai di Afrika Selatan. Nah, pas di Afrika Selatan ini dia kaget karena dia menemukan sudah banyak sekali kapal-kapal Jawa ada di situ. Dan dia betapa terperangahnya melihat kapal-kapal Jawa lebih besar, lebih canggih, lebih kuat daripada kapal apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Gede banget, perkasa sekali. Dari situ ngobrol Cornelis de Houtman itu dengan orang-orang Jawa, begini begitu dan sebagainya. Oke, setelah itu dia mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk sampai ke Jawa. Dan disitulah ada kemungkinan dia memutuskan untuk ke Banten. Nah, setelah
memutuskan bahwa saya akan pergi ke Banten, berangkatlah dia. Tapi tidak melalui jalur yang seperti dilakukan oleh Portugis, loncat-loncat menyisiri pesisir pantai timur Afrika, kemudian ke Timur Tengah, kemudian ke India. Tidak seperti itu. Tapi dari Afrika Selatan, bablas tembus langsung lurus ke Banten, tapi nyangsang dulu di Australia. Nah, ini adalah perjalanan yang paling menakutkan dan paling berat. Bayangkan, ini adalah perjalanan pertama dia menggunakan peta rahasia yang belum pernah diuji cobakan sama sekali, tapi dia berani menyusuri lautan yang sama sekali jauh dari pantai. Inilah yang menyebabkan banyak sekali kru-kru kapal dari Cornelis de Houtman itu yang stres, marah-marah, depresi, berontak bahkan. Dan lebih parahnya lagi, di sana ada orang-orang yang terjangkit penyakit kudis dari Afrika Selatan itu, dan karena tidak pernah mendarat, banyak yang meninggal di perjalanan. Yang meninggalnya itu sampai antara 70 sampai 80 orang di situ. Dan itu juga menyebabkan terjadi pemberontakan, kemudian ada nahkoda yang mau balik lagi, bahkan sama Cornelis ada yang sampai dikunci di kabin, sampai di penjara gitu ya, tidak boleh keluar, bahkan sampai ada yang diracun. Karena iya, bayangkan Baraya, di zaman dulu, orang-orang zaman dulu belum pernah tahu ada wilayah yang namanya Nusantara, baru menemukan secarik peta, itu pun dirahasiakan, dan kemudian harus melakukan perlayaran selama berbulan-bulan di tengah laut yang tidak ada apa-apanya gitu. Kalau malam-malam gelap gulita, wah ngeri banget pada waktu itu. Tapi akhirnya benar, sampailah ke Australia, jepret, nabrak sedikit, kemudian lurus ke utara, dan sampailah di Pelabuhan Banten. Di Pelabuhan Banten, Cornelis menemukan kapal-kapal Jawa yang besar yang dia temukan di Afrika Selatan itu dia temukan. Tapi yang mengejutkannya adalah, kok Istana Sultan Bantennya kecil, kok terbuatnya dari kayu. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa watak dari Cornelis itu sebenarnya kurang baik gitu. Satu, dia keras kepala. Dua, dia bengal. Kemudian dia tidak bisa diplomasi, tidak bisa basa-basi busuk gitu. Pokoknya to the point, kalau gini ya mungkin karena sejak kecil dimanjakan karena memang bapaknya cukup kaya gitu ya, mungkin karena itu. Jadi bahkan dia itu kan rela untuk mengorbankan nyawa krunya, rela untuk meracun mereka dan sebagainya hanya untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi karakteristiknya seperti itu. Ketika sampai ke Banten yang dia pikir sebelumnya, setelah melihat kapal-kapal Jawa begitu perkasa, kemudian melihat istana Banten justru terbuat dari kayu, dia tuh langsung ngelecehin gitu. Jadi ia meremehkan orang-orang yang ada di sana, termasuk juga bahkan Sultan. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan pertikaian, perkelahian. Beberapa puluh orang dari krunya juga akhirnya tewas, dibantai sama orang-orang Banten, sama prajurit-prajurit Banten. Dan kemudian dia kabur tanpa membawa apapun. Tetapi di perjalanan menuju Madura itu dia dibajak lagi, dibajak sama perompak orang Nusantara. Dia banyak lagi kehilangan kru. Dan akhirnya ketika dia sampai ke Madura, marahnya dia itu dilampiaskan kepada orang-orang Madura. Dia perintahkan kepada semua awak kapalnya, cari cewek-cewek Madura, perkosa mereka di tempat. Saking marahnya dia karena sudah dibajak kapalnya. Jadi dia harga dirinya tinggi, egonya tinggi, dia merasa tidak boleh ada yang membajak kapalnya, dibajak juga gitu. Jadi ya kan sebenarnya juga balas dendamnya gak nyambung gitu. Dibajak sama orang-orang siapa gitu, tapi dia melampiaskan kepada perempuan-perempuan Madura. Kemudian dia kabur lagi, kemudian sampai ke Bali, dan di situ dia dapatlah beberapa pot merica. Beberapa pot merica itu cukup untuk menutup semua kerugian akibat perjalanan itu gitu. Ya cukuplah segitu. Kemudian dia pulang ke Belanda. Tapi pada waktu itu kekacauan sudah benar-benar jadi pemandangan, sehingga yang sampai ke Belandanya itu hanya sekitar 87 orang. Dari hampir 300 orang krunya itu sedikit sekali yang bisa sampai, itu pun yang sampai sakit-sakit, dan ada yang meninggal di darat beberapa hari kemudian setelah itu gitu. Karena memang parah banget gitu resikonya. Tapi walaupun Cornelis de Houtman pada waktu itu kepayahan dengan banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia di kapalnya, pemberontakan, peracunan dan lain sebagainya, ini membawa berita bagus bagi orang-orang Belanda. Jadi pada waktu itu orang Belanda itu sedang perang dengan Spanyol karena mereka itu ingin memerdekakan diri. Ya, cerita panjang belakangannya itu adalah karena pada waktu itu ada reformasi gereja yang akhirnya menghasilkan kelompok-kelompok yang disebut sebagai Protestan. Nah, Belanda itu pada umumnya memutuskan Protestan, sedangkan dia masih ada di bawah kendali kerajaan-kerajaan Katolik. Nah, karena terjadi persengketaan agama
itu, maka Belanda ingin memerdekakan diri, melepaskan diri. Nah, bagaimana cara ingin melepaskan dirinya? Ya, dia harus mendapatkan sumber penghasilan yang baru. Ketika Cornelis akhirnya berhasil menemukan peta rahasia dari Van Lieshoten itu, dan kemudian benar-benar melakukan perjalanan, dan melakukan perjalanan yang sangat aman dari Eropa sampai ke Nusantara tanpa bertemu dengan Portugis, maka pelayarannya itu benar-benar menjadi referensi penting bagi orang-orang Belanda untuk sampai ke Nusantara. Jadi inilah yang kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai awal mula penjajahan. Jadi di banyak kesempatan saya akan menjelaskan bahwa penjajahan di Indonesia itu 35 tahun, bukan 350 tahun. 350 tahun itu sebenarnya adalah pembulatan dari istilah Bung Karno kita dijajah 3,5 abad. Dari mana istilah 3,5 abad itu? Dari kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1596. Begitu, 1596 sampai 1945 itu 300 sekian puluh tahun dibulatkan jadi 3,5 abad, kan begitu. Nah, karena ya walaupun itu sebenarnya kurang akurat karena Cornelis pada waktu itu hanya berdagang, tapi ini memang menjadi awal mula bagi rangkaian penjajahan Belanda ke Nusantara. Karena sejak saat itu berbondong-bondong sekali orang Belanda ingin berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang sangat besar. Dan itu digunakan diantaranya adalah untuk membiayai upaya memerdekakan diri dari negara-negara Katolik. Maka kalau nanti ada kesimpulan bahwa Belanda muncul gara-gara Indonesia, itu benar. Karena apa? Karena Belanda menjadi sebuah negara merdeka itu gara-gara Indonesia. Bahkan mereka sempat menjadi negara adidaya sebelum Inggris, itu juga ketika mereka menjajah Indonesia. Dan itu semua dimulai dari si bengal Cornelis de Houtman gitu. Ya, makanya ketika Cornelis sampai itu ada berbondong-bondong ratusan kapal-kapal Belanda itu hilir mudik dari Belanda ke Nusantara gitu. Luar biasanya. Dan setiap orang-orang Belanda yang pulang dari Nusantara itu bawa perbekalan rempah-rempah yang sangat banyak, kemudian bercerita kepada kawannya, kemudian akhirnya kawannya juga ikut melakukan penjelajahan, begitu aja seterusnya. Dan akhirnya apa? Nusantara dibanjiri bukan hanya oleh orang-orang dari Portugis, tetapi juga orang-orang dari Belanda. Saking banyaknya pengusaha-pengusaha Belanda yang datang ke Nusantara, sampai mereka melakukan persaingan satu sama lain. Belanda sama Belanda sibuk berperang satu sama lain, dan di sisi lain mereka juga harus ribut bersama orang-orang Portugis. Itulah yang pada akhirnya itu memunculkan sebuah organisasi atau kongsi dagang yang disebut sebagai VOC gitu. Jadi VOC itu mengumpulkan seluruh pedagang-pedagang Belanda untuk menjadi satu kongsi besar, dan VOC inilah pada akhirnya yang mampu bekerja sama dengan orang-orang pribumi untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Kenapa Portugis bisa diusir? Salah satu alasannya itu adalah karena Portugis Katolik memaksakan ajaran agamanya, God Glory Gospel itu. Nah, sama Belanda itu dipelajari karena Belanda itu sekuler pada waktu itu kan Protestan gitu ya. Nah, jadi Belanda itu ngomporin orang-orang Indonesia, kita usir yuk itu si Portugis karena dia mah bawa-bawa agama. Nah, setelah diusir, Belanda kepikiran ternyata cara untuk bisa menaklukkan orang-orang Nusantara itu adalah dengan adu domba seperti itu. Jadi ada Portugis, ada Nusantara sudah terjalin sama Belanda, adu domba, mereka mau bawa-bawa agama sedangkan kita tidak. Portugis akhirnya dikalahkan, jadi jalinan dengan Belanda, dan Belanda akhirnya melakukan cara yang sama, modus yang sama, adu domba orang-orang Nusantara untuk bisa menaklukkan wilayahnya. Itu kerjaan VOC belakangan gitu. Tapi apa yang terjadi dengan Cornelis de Houtman? Cornelis pada akhirnya juga memutuskan untuk balik lagi ke Nusantara. Jadi sekitar 5 tahunan kemudian dia balik lagi ke Nusantara, tapi tentu saja sekarang dengan pengalaman yang lebih baik, armada yang lebih baik, dengan persenjataan yang lebih baik, kemudian dengan pengetahuan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Pokoknya mah sekarang siap ke Nusantara dan bisa mengantisipasi semua masalah-masalah yang ada karena dia sudah mengalami sebelumnya, gitu kan. Datanglah dia ke Nusantara, tapi ke Banten dia masih takut. Karena pernah kejadian itu dibantai kan krunya. Ke Malaka masih dimiliki oleh Portugis pada waktu itu. Jadi dia cari jalan lain ke Aceh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Cornelis itu sudah mempersiapkan semuanya. Kapalnya sudah bagus, senjatanya sudah bagus, kecuali dia tidak mempersiapkan egonya. Dia masih bengal, dia masih baong, dia masih egois, dia masih petantang-petenteng. Sampai pada waktu itu dia melakukan satu kesalahan yang sama. Dia ngejekin Sultan lagi, ngehina Sultan lagi gitu.
ya mungkin nggak tahu lagi mabok, nggak tahu gimana gitu ya. Di Banten dia ngejekin Sultan, di Madura dia cari masalah, sekarang balik ke Aceh dia juga bikin masalah. Akhirnya ditantang lah pada waktu itu sama Laksamana Aceh. Ternyata Laksamananya itu adalah cewek, namanya Malahayati. Nah, Laksamana Malahayati itu adalah laksamana perempuan pertama di seluruh dunia dalam sejarah. Nah, badannya kecil tapi tangguh. Jadi Cornelis karena dia jadi biang kerok dan menghujat Sultan, maka Laksamana Aceh Malahayati nantang, duel yuk. Cornelis de Houtman itu karena dia egois gitu, karena dia emang egonya tinggi, ditantang untuk duel sama cewek, dia langsung marah. Siapa yang mau nantang saya berani? Ternyata anak kecil ini, ayo. Terjadi perkelahian di sebuah geladak kapal Belanda. 1 lawan 1 antara Cornelis de Houtman dengan Malahayati, dan dalam pertarungan kurang dari 1 menit leher Cornelis de Houtman bolong, kena rencong. Jadi ya akhirnya meninggal pada waktu itu juga. Tetapi di saat yang bersamaan ketika Cornelis de Houtman meregang nyawa, di waktu itu juga ada puluhan kapal-kapal Belanda yang semakin banyak mengunjungi Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Mereka lah yang pada akhirnya menjadi kakek moyang dari para penjajah Belanda di Indonesia dan telah memutarbalikkan konstelasi politik di Eropa dan dunia sejak kedatangan mereka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.